Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Jai Langkung Malam Jumat. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah desa kecil, Darman, seorang pemuda yang tidak percaya hal mistis, diajak oleh temannya Joko untuk bermain jai langkung di rumah kosong peninggalan seorang dukun tua. Bersama mereka ada Rini dan Sinta, dua gadis desa yang awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju ikut karena penasaran. Malam itu, mereka duduk melingkar dengan boneka jai langkung di tengah. Joko yang paling bersemangat memimpin ritual. Jai langkung, jai langsat, di sini ada pesta, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Angin tiba-tiba berembus kencang, lampu minyak bergoyang, dan suhu ruangan terasa turun drastis. Rini pun berbisik, "Jok, udahan aja, aku gak enak perasaannya. Ah, penakut, gak ada apa-apa kok." Tiba-tiba boneka jai langkung yang mereka pegang mulai bergerak sendiri. Pulpen yang terikat di tangannya mulai mencoret-coret kertas. Sinta tersentak. "Astaga, itu dia nulis apa?" Mereka semua menunduk membaca tulisan yang muncul dengan pesan dalam goresan, "Aku ingin pulang." Joko pun tertawa gugup. "Mungkin cuma kebetulan. Tanya namanya Man, siapa?" Darman masih merasa berani mengambil kertas dan bertanya, "Siapa kamu?" Tangan boneka bergerak lagi menulis, "Aku ada di belakangmu." Semua mendadak diam. Rini menjerit histeris dan Joko langsung menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba suara tertawa lirih terdengar dari sudut ruangan. Malam semakin larut, tapi suasana di dalam rumah kosong itu justru semakin mencekam. Darman menelan ludah, merasa bulu kuduknya berdiri. Sinta menggenggam tangan Rini yang gemetar ketakutan. Joko tertawa paksa. "Udahlah, mungkin anginnya yang gerakin bonekanya." "Joko, itu tadi bukan angin, boneka yang gerak sendiri." Darman menatap Joko tajam. "Kita sudahi aja, gue gak suka firasatnya." Seketika, lampu minyak di tengah mereka padam gelap. Rini berbisik panik, "Astaga, aku gak bisa lihat apa-apa." Darman buru-buru merogoh saku, mengambil korek api dan menyalakannya. Api kecil menerangi wajah-wajah mereka yang pucat. Tapi saat cahaya menyebar ke sudut ruangan, mereka melihat sesuatu. Sebuah bayangan berdiri di pojok rumah. Tinggi, kurus, dengan mata hitam kosong menatap mereka. Mulutnya terbuka sedikit, seperti sedang tersenyum. Sinta berbisik ketakutan, "Siapa itu?" Bayangan itu berbisik, suaranya parau dan dalam. "Aku sudah pulang." Tiba-tiba boneka jai langkung terlempar sendiri ke udara dan menghantam dinding. Pintu rumah berderit terbuka perlahan, seperti ada yang ingin masuk. Joko menjerit, "Lari!" Mereka semua berhamburan keluar, berlari sekencang-kencangnya, mungkin tanpa menoleh ke belakang. Nafas tersengal, kaki nyaris tersandung akar-akar pohon. Tapi langkah mereka semakin berat, seolah ada yang menarik mereka kembali ke rumah itu. Rini menoleh ke Darman, wajahnya pucat pasi. Rini pun bergetar. Jangan lihat ke belakang, tolong jangan." Darman refleks menoleh, matanya langsung membelalak. Sosok itu kini hadir hanya beberapa langkah di belakang mereka. Wajahnya samar di balik kabut, tapi jelas terlihat senyum lebar yang semakin melebar sampai nyaris membelah wajahnya. Dan sebelum semuanya gelap, mereka mendengar suara pelan yang berbisik di telinga masing-masing, "Aku pulang." Darman, Joko, Rini, dan Sinta akhirnya tiba di rumah masing-masing menjelang subuh. Tubuh mereka masih gemetar, keringat dingin membasahi wajah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani membahas apa yang terjadi malam itu. Namun, teror itu baru saja dimulai. Darman merebahkan tubuhnya di kasur, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanyalah ilusi. Namun, saat lampu kamar dimatikan, ia mendengar sesuatu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Suara ketukan di jendela. Darman berkata pada diri sendiri, "Angin, cuma angin." Tapi suara itu semakin keras. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Dengan hati-hati, Darman beranjak dan membuka tirai jendela. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik ke tempat tidur,
ada sesuatu di atas kasurnya, sebuah boneka jailangkung dengan tulisan dan kertasnya. "Aku di sini." Darman mundur ketakutan, tapi sebelum bisa berteriak, ia melihat bayangan berdiri di sudut kamar. Sosok yang sama seperti di rumah kosong tadi, dengan senyum yang kini semakin melebar dan suara berbisik di telinganya. "Kau menoleh ke belakang." Joko berusaha bersikap biasa, bahkan bercanda dengan teman-temannya di warung kopi, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat ia pulang, sesuatu terasa berbeda. Di kamarnya, foto-foto keluarga di dinding miring sendiri, seperti ada yang menyentuhnya. Tiba-tiba lampu berkedip, radio menyala sendiri, memutar suara rekaman yang familiar. Suara mereka saat memanggil jailangkung di rumah kosong itu, lalu suara tawa, pelan, serak mengerikan. Joko menutup telinganya dan berlari keluar rumah, tapi tepat di depan pintu, sosok itu sudah berdiri. "Kenapa ingin lari? Bukankah kau mengundangku?" Di rumah Rini, ia terus-menerus mendengar bisikan di telinganya. Bahkan saat tidur, saat ia bercermin, ada tangan hitam kurus merayap dari belakangnya. Di rumah Sinta, saat ia tertidur, ia merasa ada seseorang yang menyelimutinya. Tapi saat membuka mata, ada tubuh kurus terbaring di sampingnya, menatap dengan mata kosong. Pagi harinya, mereka berempat bertemu kembali dengan wajah pucat dan mata sembab. Darman pelan tapi tegas, "Kita harus cari bantuan sebelum semuanya terlambat." Tapi sebelum mereka bisa pergi ke dukun desa, sesuatu sudah lebih dulu mengincar mereka dan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Pagi itu, Darman, Joko, Rini dan Sinta berkumpul di rumah Joko. Wajah mereka pucat, mata cekung karena kurang tidur. Mereka tahu satu hal, sesuatu telah mengikuti mereka sejak malam itu dan tidak akan berhenti sampai mereka melakukan sesuatu. "Gue udah gak kuat man, tapi malam suara itu ada di kamar gue. Ketawa, bisik-bisik. Gue takut kalau tidur. Takutnya besok sudah saya gak bangun lagi." Rini menggigit bibir. Aku lihat tangan keluar dari cermin tadi malam. Aku yakin itu dia." Darman menarik nafas dalam. Ia tak bisa menyangkal lagi. Darman dengan tegasnya berkata, "Kita cari bantuan. Satu-satunya orang yang bisa bantu kita sekarang adalah Pak Soleh." Pak Soleh adalah seorang sesepuh desa. Ia dikenal sebagai orang yang paham ilmu gaib, meskipun tidak pernah terang-terangan mengakuinya. Mereka berjalan bersama ke rumah Pak Soleh yang terletak agak jauh di pinggiran desa. Sepanjang jalan, mereka merasa diawasi. Bayangan di sudut-sudut gang terasa lebih gelap dari biasanya. Saat mereka tiba, Pak Soleh sudah menunggu di beranda rumahnya, seolah tahu mereka akan datang. Pak Soleh menatap mereka dalam-dalam. "Kalian sudah membuat kesalahan besar." Darman dan yang lain saling pandang. "Bisa tolong kami, Pak?" Pak Soleh mengangguk pelan. "Tapi kalian harus jujur, jelaskan semuanya dari awal." Mereka pun menceritakan kejadian di rumah kosong itu, setiap detil tentang boneka jailangkung, tulisan misterius, dan sosok yang mereka lihat. Saat mereka selesai, Pak Soleh menutup mata, merapal doa dalam hati. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya kembali. Pak Soleh serius dengan berkata, "Yang kalian panggil bukan sekedar arwah penasaran. Kalian telah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak ingin pergi begitu saja." Tapi kami nggak sengaja, Pak." "Itu tidak penting. Yang penting sekarang, kalian harus menutup jalannya sebelum dia mengambil korban." Malam itu, Pak Soleh membawa mereka ke rumah kosong tempat kejadian bermula. Ia menyalakan dupa, mengelilingi rumah sambil membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba angin berembus kencang, lampu minyak yang mereka bawa bergetar. Pak Soleh menancapkan paku ke tanah dan berteriak, "Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bicara." Tapi tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari dalam rumah. "Sudah terlambat." Pintu rumah terbuka sendiri dan di dalam sosok itu berdiri lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi, kurus, wajahnya kini lebih mengerikan dengan senyum yang lebih lebar dan matanya kosong tak berujung. Tangannya terulur menunjukkan ke arah mereka.
Pak Soleh menaburkan garam di sekitar mereka dan merapal mantra dengan lebih keras. Dalam nama Gusti Allah, kembalilah ke tempat asalmu. Kamu tidak diundang. Sosok itu meraung, ruangan bergetar, bayangan menari di dinding dan tiba-tiba Darman berteriak, "Ah!" Tangannya menyakar lehernya sendiri seolah ada sesuatu yang merasukinya. Rini menangis, "Pak, tolong dia." Pak Soleh segera mencabut paku dari tanah dan melemparkannya ke depan Darman. Seketika tubuh Darman terjatuh dan sosok itu menghilang dalam pusaran asap hitam. Suasana mendadak sunyi. Pak Soleh menarik napas panjang. Sudah selesai untuk sekarang. Darman siuman keesokan harinya, lemas tetapi selamat. Rumah kosong itu kemudian diratakan dengan tanah oleh warga desa. Namun sebelum mereka meninggalkan rumah Pak Soleh, pria tua itu berpesan, "Kalian sudah selamat, tapi ingat, kalau kalian memanggil sesuatu dari dunia lain, kalian harus siap dengan akibatnya." Dan malam itu, di dalam mimpinya, Darman melihat sesuatu. Sosok itu masih tersenyum, masih menatapnya seolah menunggu, "Sampai kita bertemu lagi." Hari-hari berlalu setelah kejadian di rumah kosong. Darman, Joko, Rini, dan Sinta mencoba menjalani hidup mereka seperti biasa. Namun ada sesuatu yang terus mengganggu. Mereka sering merasa diikuti. Kadang-kadang saat melihat ke cermin, mereka melihat bayangan lain yang tidak seharusnya ada. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Darman kembali mengalami mimpi buruk. Ia berada di dalam rumah kosong itu lagi, tapi kali ini ia sendirian. Di depannya, sosok itu berdiri, namun kali ini wajahnya lebih jelas. Kulit pucat, mata kosong, mulut yang menganga dengan deretan gigi hitam. Sosok itu tersenyum dan berbicara, "Kau pikir sudah selesai?" Darman tersentak bangun, tubuhnya berkeringat dingin. Darman terduduk terengah-engah. Sial, apa ini belum berakhir? Keesokan paginya, Darman menghubungi yang lain. "Kalian gimana? Ada yang aneh nggak?" Gue juga mimpi dia, man. Dia senyum, ngomong sesuatu yang gue nggak ngerti." Cinta pun menjawab, "Aku juga, Dar. Tapi dia nggak cuma senyum, dia ketawa." Mereka akhirnya sepakat untuk kembali menemui Pak Soleh. Namun saat mereka tiba di rumah Pak Soleh, mereka menemukannya dalam kondisi tak sadarkan diri. Pak Soleh akhirnya siuman setelah beberapa jam. Namun wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah dari sebelumnya. "Aku sudah memperingatkan kalian. Sesuatu masih terbuka. Dia belum pergi." Rini tertegun. "Tapi bukankah waktu itu kita sudah menutupi jalannya, Pak?" Pak Soleh menggeleng. Bukan kita yang membuka jalan ini. Kalian hanya pemancing. Ada orang lain yang sudah dulu mengundangnya." Mereka saling berpandangan. "Siapa, Pak?" Pak Soleh menatap mereka dalam-dalam sebelum akhirnya berbisik, "Kalian harus menemukan orang yang pernah tinggal di rumah itu sebelum semuanya terlambat." Darman dan teman-temannya segera mencari tahu siapa yang dulu pernah tinggal di rumah kosong itu. Setelah bertanya ke beberapa warga desa, mereka akhirnya menemukan jawabannya. Keluarga Pak Wiryo. Menurut cerita warga, Pak Wiryo adalah seorang dukun terkenal pada zamannya. Ia sering melakukan ritual-ritual aneh di rumahnya. Namun, suatu malam, ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbengkalai. Yang lebih mengerikan, istri dan anaknya ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah beberapa bulan setelah kepergiannya. Joko akhirnya ketakutan. "Jadi bisa jadi dia yang membuka jalan buat makhluk itu ya?" Pak Soleh mengangguk pelan. "Dia melakukan ritual terlarang dan gagal mengendalikannya. Makhluk itu ingin lebih. Sekarang dia butuh tumbal." "Tumbal? Maksudnya kita?" Pak Soleh tidak menjawab, tapi tatapan matanya sudah cukup memberitahu mereka jawabannya. Mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu mereka kembali ke rumah kosong, membawa segala perlengkapan yang diminta oleh Pak Soleh. Dupa, garam, air kembang, dan paku besi. Pak Soleh memulai ritual dengan membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari dalam rumah. Tok tok tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Darman berbisik, "Pak, ada yang ngetok." Pak Soleh tetap melanjutkan doa, tidak menggubris suara itu. Tapi suara ketukan itu semakin keras. Tok 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 tok.
Tok 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 tok. Lalu pintu rumah terbuka sendiri dan di dalam sosok itu berdiri. Kulitnya makin pucat, matanya makin kosong dan kali ini mulutnya terbuka lebar seperti siap menelan mereka hidup-hidup. Sosok itu berbisik, "Kalian milikku." Angin bertiup kencang membanting jendela, meniup dupa ke segala arah. Pak Soleh segera menancapkan paku besi ke tanah dan berteriak, "Dalam nama Tuhan Yang Maha Esa, aku mengusirmu, kembalilah ke tempat asalmu." Sosok itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Dinding rumah bergetar seolah mau runtuh. Darman menutup telinga. "Pak, dia masih kuat." Pak Soleh marah. Pak Soleh meraih air kembang dan menyiramkannya ke arah makhluk itu. "Pergilah." Jeritan mengerikan terdengar. Sosok itu meronta, tubuhnya mulai terbakar hingga airnya menghilang. Semua terdiam. Angin berhenti, rumah kembali sunyi. Mereka semua tertunduk, lelah dan ketakutan. Pak Soleh menatap mereka satu persatu. "Sudah selesai. Dia tidak akan kembali lagi." Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Rumah itu akhirnya dihancurkan oleh warga. Darman dan teman-temannya kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun beberapa minggu kemudian, saat Darman berjalan sendirian di malam hari, ia melewati tanah kosong bekas rumah itu. Ia menoleh, dan di ujung tanah kosong itu, samar-samar dalam kegelapan, seseorang berdiri tersenyum. Baik teman-teman, itulah sebuah kisah berjudul Jai Langkung Malam Jumat. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel Rendra Story Horror agar dapat cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.